Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita, sepuh kita Al-Habib Mustafa, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan untuk bisa terus membersamai kita. Juga hadir ketua kita Bapak Ustaz Haji Rusmin Hasbi, Bapak Haji Aling Sahril, Bapak Ustaz Tatang, Bapak Ustaz Arif Madilah, sahabat saya Ustaz Haji Ihsan Has. Beliau Pak berteman sama saya dari tahun 98. Lama berantem gara-gara PKB sama P3 dulu. Karena enggak akur udah. Itu dulu. Gitu. Dan para hujat, bapak-bapak serta saudara-saudara, juga wabil khusus ketua-ketua mushola yang tergabung di Majelis Taklim Nurul Iman. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, menyingkat waktu karena udah siang, mari saja kita buka taklim kita yang mulia ini dengan bacaan Ummul Quran surah Fatihah, dengan satu harapan semoga apa yang kita kaji, kita bahas pada pagi hari ini sedikit menambah pencerahan kita tentang apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa-apa yang telah diajarkan Nabi, yang telah dituntunkan Nabi. Mudah-mudahan sedikit ada tambahan untuk kita. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti khususan lillahi al-muallif hadza kitab fi bulughil maram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman nafa'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang saya hormati, pagi ini beda sedikit. Biasanya kita dengerin aja. Nah sekarang ada selingan. Ibarat kembang kalau merah terus kan gak cakep. Udah ada hijaunya, udah ada putih, jadi beklep lah. Jadi pagi ini sekali-sekali kita lihat begitu ya. Oh iya, bacaannya ini, artinya ini, sekali-sekali biar nggak jenuh ya. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang kita bahas pada pagi hari ini tentang melanjutkan yang dulu pertemuan dengan saya ar-roboah. Dulu tentang persusuan. Ada emak susu, saudara susu, bagaimana perkawinan dengan anak susu. Kalau dia udah terjadi perkawinan sekian lama, ternyata dia saudara susu, itu bagaimana? Dulu udah kita bahas. Sekarang kita masuk berikutnya, babun nafaqati. Bab tentang nafkah, nafkah. Jadi bahasa nafkah itu dari bahasa Arab ya. Udah dikasih belum nafkahnya? Nafkah itu dari bahasa Arab, yang sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Babun nafaqati, ya, umumnya dibaca babu. Boleh juga dibaca babi, boleh Pak. Babin nafaqati. Nafaqatinya nggak berubah. Boleh dibaca babin nafaqati. Tapi kudu tanggung jawab. Ya. Ngambilin anak orang kudu tanggung jawab. Sama ini nih, kan gitu ya. Mau dibarisin ke bawah kudu tanggung jawab.
Kenapa dibaca babi? Ya, ada tanggung jawabnya. Ana akra'u fi babi. Dah. Takdirnya begitu. Boleh dibaca baba, boleh baca baba, terserah. Yang penting tanggung jawab. Qara'tu baban nafaqati. Nggak usah panjang kejauhan dah. Kita nggak bahas itunya ya. Yang penting boleh dibaca baba, boleh dibaca babi, boleh dibaca babu. Sehingga kita nggak buru-buru nyalain orang. Ya, nggak buru-buru nggak nyalain orang. Salah tuh bacanya baba, harusnya babu. Nggak, jangan juga. Salah tuh bacanya kok babi, jangan juga. Semuanya boleh, tergantung, yang penting tanggung jawab. Babun nafaqati, kita bahas tentang nafkah yang harus dikeluarkan. Kita lihat yang pertama biar singkat. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menuntun ya tentang nafkah ini diberikannya kepada siapa. Kita lihat. Ini ada satu kejadian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anha qalat, dia berkata. Karena Aisyah dipakainya qalat, namanya tak taknis. Kalau Ibrahim qalat doangan ya. Qalat, Aisyah berkata, istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhalat Hindun bintu Utbah. Telah masuk seorang perempuan namanya Hindun bin Utbah. Beliau ini siapa? Imra'atu Abi Sofyan, perempuannya Abi Sofyan. Itu bahasa perempuan, Pak. Ternyata bahasa perempuan dari dulu udah ada. Saya kalau nanya Ustaz Haji Rusmin, gimana kabarnya perempuan di rumah? Nah, kalau yang nggak paham, keder. Perempuan siapa katanya? Gitu ya. Kalau orang Betawi paham dah. Ya. Ustaz Tatang, gimana kabarnya perempuan? Alhamdulillah sehat. Tapi kalau yang nggak tahu, perempuan siapa Ustaz? Nah, kan gitu ya. Ternyata perempuan itu istri kan gitu ya. Itu orang dulu begitu ngomongnya, Pak. Ya. Ini lagi bingung nih kenapa? Perempuan di rumah ngamuk-ngamuk mulu. Perempuan di rumah ngamuk-ngamuk mulu. Perempuan banyak. Ada istri, ada anak perempuan, ada pembantu. Semuanya kan perempuan. Tapi kalau dibilang perempuan, paham dah istri. Begitu juga hari ini. Kan gitu ya. Imra'atu Abi Sofyan. Hindun ini imra'ah perempuannya atau istrinya Abi Sofyan. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Hindun ini kalau bahasa kitanya pengen curhat. Ya. Berkata Hindun pengen curhat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu mah enak Pak, waktu masih ada Nabi gitu. Waktu masih ada Rasul, ada masalah nanya ke Nabi. Sekarang kan nabinya nggak ada. Ada masalah kemana larinya? Ke Ustaz Tatang kan gitu ya. Ke Ustaz Haji Rusmin ya. Kan gitu ya, nanyanya kan gitu ya. Nah, ini Hindun curhat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasul, katanya, inna Aba Sofyan rajulun sahihun. Ya Rasul, sesungguhnya Aba Sofyan, Aba itu suami saya. Waduh, ini suami saya Nabi yang namanya Sofyan ini adalah rajulun, laki-laki, sahihun, orang yang pelit banget, kikir, medit banget katanya, perhitungan banget sama bini. Masya Allah, saking pegelnya nih perempuan lapor ke Nabi. Loh, kalau saya ditanya begitu gampang, jawaban saya singkat Pak. Setelah Jenarawih ngapa ya? Punya Pak namanya ada istrinya Bang Omad datang ke saya umpamanya gitu ya. Bang Omad ada nggak? Mana ya? Isi Bang Omad datang ke saya, kan udah dekat dari dulu kenal. Tat, apa sekarang Bang Omad? Ya Bang Omad, itu sekarang pelit banget. Gimana? Udah minta, soalnya ke pajak agamanya soalnya saya bilang. Kalau saya kan gitu ya, lelaki pelit banget gitu kan. Kalau Nabi enggak, apa kata Nabi? Ya Rasul,
Ini Abu Sofyan ini pelit banget, syahihun, kikir, medit. Sehingga la yu'tini minan nafaqah. Dia tidak memberikan kepadaku daripada kewajiban nafkahnya ma yakfini yang sanggup membutuhi aku, memenuhi kebutuhanku, wa yakfi baniya dan memenuhi kebutuhan anak. Sehingga kebutuhan saya nggak cukup, kebutuhan anak nggak cukup. Bagaimana nih ya Rasul? Keadaan suami saya seperti ini. Illa kecuali cukup itu ma'akhadtu min malihi. Aku colong. Ini aku colong ya. Ma'akhadtu aku colong min malihi daripada bandanya, duitnya bi ghairi ilmihi tanpa sepengetahuan suami saya si Sofyan. Bagaimana tuh ya Nabi? Pengen cabai kurang mintanya takut ntar kata begitu begini. Belum sabun buat anak kurang kita minta dikatain begitu begini. Pelitnya luar biasa. Malu ya Rasul mintanya, capek katanya. Akhirnya ya Nabi, pas dia pulang lagi ke kamar mandi, celananya disangkutin, saya rogoh kantongnya, di dompetnya saya tarik atau lembar 100.000. Itu kira-kira, nah dosa apa enggak? Laki, istri kita nyolong duit lakinya. Nah kemudian bingung ini si Hindun ini. Fahal alayya bidzalika min junah, maka apakah atasku alayya? Apakah pada diri saya ya Rasul bidzalika pada yang demikian itu min junah tergolong dari perbuatan dosa? Kata Nabi, enggak. Bahkan didukung Nabi. Faqala kata Nabi, hudi mimali, tolong aja tanya, ambil aja tuh duit laki yang begitu mah katanya. Bahkan didukung oleh Nabi, Pak. Sekarang umpamanya ada kita kesal sama bini, duit kita diambil, kita lapor polisi, Pak. Maaf Pak, Kapolsek, mau laporan bagian humas ke sana, ada apa? Duit saya dicolong sama bini saya. Apa jawaban polisi? Lu pelit kali, kan gitu, Pak. Pasti jawabannya begitu, lu pelit kali masalah kita nyolong duit laki kan gitu ya. Kalau andai kata laki royal begini mah nggak bakalan, karena pelit dicolong, nggak ditanggepin Pak laporan kita. Kalau bini kita yang lapor mah kan gitu ya. Ini Nabi aja nggak anggap. Nabi bilang hudi mimalihi. Hindun, jangan takut, colong aja tuh duit laki yang model begitu mah katanya, ambil aja duitnya. Didukung sama Nabi Pak. Jadi nggak dosa enggak. Tapi dengan syarat bil ma'ruf. Ngambilnya, nyolong duit lakinya dengan cara yang ma'ruf. Cara yang baik. Apa itu cara baiknya? Mayakfiki, yang sekedar mencukupi kebutuhanmu, wahai Hindun. Wa mayakfi baniki, dan sekedar mencukupi kebutuhan anakmu yang urgen. Yang begitu pentingnya, daruratnya. Kalau kamu takut minta sama laki, tadi dikatain karena saking pelitnya, diam-diam ambil aja katanya. Enggak dosa katanya. Ya. Tapi sekedar memenuhi kebutuhan yang primer, yang darurat. Tapi kalau ngambil nyolong duit buat healing mah dosa ini. Ngambil duit buat makan-makan, buat jalan-jalan itu nggak benar perempuan itu. Yang begitu perempuan cepat dilem biru aja udah. Gitu ya. Muttafaqun alaih. Dikasih tanda di dalam kitab Bulughul Maram ini muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih. Artinya kedudukan derajat ini hadis sama dengan Al-Qur'an secara hukum. Artinya lagi tidak ada satupun baik dari ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi, kan, Maliki, semuanya yang berbeda pendapat, semuanya mengakui keabsahannya, kebenarannya. Ini hadis berarti boleh dijadikan sandaran, payung hukum untuk berargumentasi. Jadi kalau orang nanya ke kita, ngadu bininya, bang, suami saya pelit gini, susah. Dia kalau mau orang kelihatan royal, sama kawan-kawannya royal.
Saya perhatiin dari jauh kalau ngobrol tuh bentar-bentar, ser-ser, api sama saya. Bagaimana jawaban kita? Udah kok, diem-diem lo, colong aja duitnya. Gak apa-apa itu. Saja resmi ya. Itu. Ternyata pernah kita dengar ulama, ustadz cerita seperti ini, perempuan boleh nyolong duit lakinya. Ternyata bukan sekedar cerita, ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak main-main. Jadi apa yang disampaikan ulama itu bukan sekedar goblek aja kata orang Betawi, sekedar omong, semuanya ada dasar pengambilannya. Ya. Itu yang pertama, nafkah yang harus dipenuhi seorang suami kepada istri. Hadirin, Allah sudah jelaskan bahwa yang memberikan nafkah itu adalah suami kepada istri. Bagaimana apabila terjadi situasi terbalik? Tiba-tiba suami sakit, tidak berdaya, tidak bisa cari duit, yang menanggung kehidupan hari-hari, keluarga, dapur, anak adalah bini. Apakah status rumah tangga berubah? Yang tadinya suami menjadi pimpinan, sekarang perempuan jadi pimpinan. Secara hukum tidak berubah. Hukum sudah valid. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Walaupun dia sakit, kata tunjuknya masih berlaku. Tuh, nggak boleh ngelawan. Umpamanya Pak Prabowo jatuh sakit, mudah-mudahan sehat Pak ya. Jatuh sakit, semua diimpus di rumah sakit, kan nggak bisa kerja. Ada salah satu proyek yang harus dimintai petunjuk, datang, Pak, mohon maaf Pak, mohon izin, ini proyek bagaimana? Yang mana? Sambil tiduran, diimpus, lanjutkan. Ya udah lanjutin, itu masih berlaku. Kenapa? Masih jadi presiden. Suami begitu juga, walaupun lagi sakit diimpus, bininya datang, udah sholat kamu? Belum? Ayo cepetan sholat. Kata bini kita, bawel banget sholatmu aja, itu nggak boleh itu. Kan gitu ya. Artinya perintah suami walaupun lagi sakit, tidak berdaya, makan, kehidupan ditanggung oleh bini, maka perintah suami masih tetap dilaksanakan. Hukum sebagai pemimpin tidak berubah. Sekarang kan lain Pak. Wah, suami gajinya 3 juta UMR, bininya gaji 15 juta, bininya lonjok-lonjok begini. Ya macam-macam Pak ya. Kekurangan semua saya yang tanggung. Jadi sifatnya bagaimana Ustadz secara hukum? Kalau terjadi demikian, hanya membantu. Sehebat apapun istri memberikan kepada suami, menanggung tanggung jawab anak sampai kuliah, sifatnya membantu. Membantu suami. Bukannya kewajiban. Nggak ada itu. Dan suami juga nggak berhak minta. Nggak ada. Suaminya sehat, gaji UMR, diserahkan 5, gaji saya 4,5 juta UMR. Sementara istrinya gaji 15 juta. Istri gaji 15 juta tidak berhak memberikan suami. Tapi suami gaji 4,5 juta berhak menafkahkan yang 15 juta. Hebat ya? Itu hukum Pak. Gak bisa dirubah itu. Kalau dirubah kacau dunia ini. Itu udah hukum valid itu ya. Nah kita lanjut. Yang kedua, wa an Tariq al-Muharabi radhiyallahu an. Dari sahabat yang bernama Tariq al-Muharabi, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ini Tariq, sahabat Rasul, dia berkata, qadimna al-Madinah. Waktu kami datang ke Madinah, fa'idha Rasulullah, maka adapun posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam qaimun, kondisinya lagi berdiri. Jadi Tariq al-Muharabi datang ke Madinah, dia ngelihat Rasulullah sedang berdiri. Allahumma sholli wa sallim. Berdiri di mana? Alal mimbar, di atas mimbar.
Yaktubun nas, sedang berpidato. Nabi sedang berpidato di hadapan manusia. Wa yaqulu, isi pidato Rasulullah adalah yadul mu'ti al-ulya. Tangan yang memberi itu adalah tangan yang di atas, tangan yang tinggi. Ini menandakan suami yang berhak memberikan nafkah berarti suamilah yang tinggi derajatnya dalam rumah tangga. Jangan dibilang emansipasi, Pak. Emansipasi dong katanya. Sekarang katanya Islam ini nggak adil, membedakan laki dan perempuan. Maka bedanya. Sekarang perempuan kan udah bukan zaman dulu lagi. Sekarang perempuan sudah berkarir. Jadi kedudukan perempuan itu sama. Lah repot, Pak. Duduk sama rendahnya. Ada sisi-sisi sama, ada sisi-sisi yang berbeda. Nggak bisa full disamakan kedudukan laki dan perempuan. Ya, kalau disamakan, saling-saling begini ntar. Tuh. Saling main tunjuk-tunjuk. Kalau disamain kan gitu ya. Ada sisi. Yang samanya mana? Samanya perempuan usaha, laki usaha. Itu kedudukan yang sama. Usahanya apa? Laki usaha cari duit, memberikan nafkah, perempuan ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ngurusin laki, itu kedudukannya sama. Bukti kedudukannya sama dari hasil kerja. 20 tahun dia berumah tangga menghasilkan sebuah rumah dengan sebuah mobil. Bininya di rumah, lakinya yang kerja. Uang diserahkan ke bini, 20 tahun, pertama ngontrak, pertama nikah ngontrak. Nggak punya apa-apa. Setelah 20 tahun berumah tangga, bisa menghasilkan rumah, bisa menghasilkan mobil. Gitu. Nah inilah yang dikatakan harta bersama. Coba. Nggak boleh laki mengklaim. Dia aja lu kan perempuan di rumah yang kerjakan gua capek. Ini mah laki nggak ngaji di Nurul Iman yang begini. Kalau laki yang ngaji di Nurul Iman nggak begitu bahasanya. Ya. Kenapa? Bareng-bareng kan gitu ya. Istri ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus laki, suami nyari nafkah, hasilnya bareng-bareng. Jadi tuh rumah yang harga 1 miliar jadi bagi 2 itu. Separuh punya laki, separuh punya punya istri, bareng-bareng kok hasilnya. Jangan laki mengatakan ini kan hasil kerjaan gua, nggak ada hak lo. Nah, lu ngaji di mana, Bung? Ngaji di mana, Tong, kan gitu ya. Ngaji sana ke Nurul Iman, banyak hukum-hukum di sana kan begitu. Biar paham kan gitu ya. Kalau warisan beda. Warisan itu adalah peninggalan. Beda, Pak. Kalau harta bersama, hidup bersama. Hidup bersama menghasilkan apa? Walaupun yang nyari laki, tapi yang ngurus perempuan bareng-bareng. Nah, itu namanya gono gini. Beda dengan warisan. Laki dapat warisan, orang tuanya mati, meninggal, warisan 1 M, kan? Milik dia, maka itu namanya warisan. Hak suami. Kemudian suaminya meninggal, dapat enggak? Istrinya dapat. Cuman enggak full 50%. Karena ada anak. Tuh. Dan juga ada saudara lagi. Kalau ada anak, istri mendapatkan ya 1/4 apabila ada anak. Beda lagi tuh. Itu urusan warisan dah jadinya. Sono-sono larinya. Kan gitu ya, ke sono-sono larinya ya. Kita lanjut. Lalu kata baginda Rasul, jadi tangan yang di atas adalah yang paling tinggi, suami berarti paling tinggi, wabda, kata Nabi, maka mulailah. Awali biman ta'ulu, kalau ingin memberikan nafkah kepada orang yang ta'ulu menjadi tanggungan. Ta'ulu itu tanggungan. Maka mulailah dari orang yang kamu tanggung. Siapa yang kamu tanggung? Pertama, ummuka, ibumu. Jelas, Pak. Jadi kita ini kalau ingin memberikan nafkah, orang tua kita, bapak kita udah meninggal, tinggal ibu kita nggak punya penghasilan, maka inilah orang yang menjadi tanggung jawab kita, masuk dalam kategori ta'ulu yang menjadi tanggungan kita.
Sebelum kita memberikan kepada yang lain-lain, ibu lebih dulu daripada yang lain-lain. Termasuk bini di nomor 2 kan boleh. Nggak salah secara hukum. Maaf Pak, kita beli martabak telur 3, 38.000. 38.000 ya. Nah, waktu kita udah selesai mau pulang, emak kita telepon. Nah, di mana? Lagi di jalan mak pulang. Kalau dari mana? Ini habis beli. Kebetulan baru ibu mau ngomong, ibu kepengen banget itu martabak telur kayak orang ngidam. Tolong beliin. Ya udah mak, langsung tuh. Dia lupa sama bininya. Dikasih emaknya. Duit nggak ada lagi. Bini telepon, bang kok belum nyampe-nyampe? Ini barusan emak telepon. Susah ke emak dulu, katanya beliau kata pengen makan martabak. Saya kasih emak, gimana Pok? Alhamdulillah. Nggak apa-apa bang. Saya ikhlas, saya ridho, berarti abang suami yang memperhatikan orang tua. Tuh. Ada bini yang begini? Agak ada. Lah bagaimana sih? Ada ya? Banyak. Dan kudu begini Pak, orang ini hadis Nabi nih. Ini jangan main-main ini kan. Jadi mendahulukan orang tua itu tidak salah. Tapi juga kudu imbang. Sama orang tua kita demikian, sama mertua juga demikian. Kan gitu. Oh sekarang saya beliin apa namanya orang tua supaya tuh bini kita nggak cemberut. Ini kan salahnya kita juga. Orang tua mulu diperhatikan, orang tua saya kagak katanya. Nah, salah lagi kan gitu ya. Kita juga yang salah. Yang ini, nah banyak ngaku romannya. Kan gitu ya. Jatuh. Pas kita punya duit, neng ke rumah orang tua yuk. Ada bang? Kemarin kan saya beliin martabak. Saya pengen ngasih mertua. Kata bini, ya Allah suami saya merhatiin banget sama ibu saya, sama keluarga saya. Begini hadirin, memang kita merasa bahwa kita ini lahir dari ibu kita, janin dari orang tua kita. Diri kita enggak, tapi harus ingat, ini kita umur 21 tahun, waktu kita nikah, orang tua kita, mertua kita ngomong, Tong, nih, saya udah urus anak saya dari nol, dari dalam perut, lahir, sampai dia selesai kuliah, udah semuanya saya nggak perhitungan, sekarang gua kasih lo tinggal pakai. Tuh. Enak gak kira-kira? Enak. Gitu ya. Coba kalau pakai dia kita ngurus dulu. Ya, Ajalin Sahril mau sama anak saya. Ini anak saya perempuan ini. Masih kecil, turunan bagus nih, bongsor, gede. Ini bibit bagus nih kan ya. Ada bibit bagus. Ada bibit bagus nih kan gitu ya. Ada bibit bagus nih kan gitu ya. Bule, putih, tinggi, ganteng, bibit bagus. Burung moray aja Pak, kalau menang juara, itu pas telurnya laku 2 juta, telurnya. Kenapa? Dilihat babanya. Dilihat nih keturunannya, itu burung moray. Bibit-bibit unggul. Gimana Ajalin Sahril? Kalau inti mau sama anak aneh ntar 20 tahun kelihatan inti masih muda. Kalau inti mau, ya nggak apa-apa. Inti ini saya serahin, inti rawat sampai 20 tahun inti ngomong sama anak. Pak Haji, saya pengen nikahin. Anak angkat boleh dinikahin. Bukan anak kandung, Pak. Mau nggak begitu jadi, Pak? Sanggup? Lah, agak ada yang sanggup. Agak ada yang sanggup. Lah ngurusin bayi sampai dia kuliah. Selesai. Baru kita nikahin siapa yang mau. Makanya kita ingat begitu tuh. Ya Allah. Ingat sama mertua saya baik banget ya. Dia ngurusin bini saya dari dalam perut, dari lahir merah, sampai saya nikahin waktu umur 20 tahun, berarti saya tinggal make, tinggal enaknya. Nah, barulah kita sayang sama mertua. Omar kayak gitu ya. Ya, Bib ya. Barulah kita berasa, oh iya, bawain dah mertua kayak gitu ya. Lanjut. Lalu kemudian kata baginda Rasul, setelah ibu wa abaka, saudara apa ayahmu. Jadi perempuan didulukan, ibu dan bapak. Kenapa bapak belakangan? Karena bapak bisa nyari duit. Udah andai kata nggak ada emak, nggak ada bapak, masih ada saudara. Wa uhtuka,
cari saudara kandungmu sebagai pengganti bapak ibumu. Kalau memang dia orang nggak mampu, jadi tanggunganmu, dahulukan yang perempuan. Adik kita perempuan, hidupnya meeng banget, karena lakinya pengangguran. Yang laki begitu juga, ya. Kita duluin dulu yang perempuan. Supaya apa? Adik ipar kita seneng dibantu oleh kakaknya. Itu kaitan begitu. Setelah perempuan, baru adik kita yang laki kalau kita pengen bantu. Itu aturannya begitu, Pak. Kemudian kata Nabi, setelah itu tumma adanaka, kemudian yang lebih rendah dari kamu, fa'adnaka, dan yang lebih rendah lagi. Dari orang tua, ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki, keponakan, bibi, terus yang dekat. Kita kan kagak. Emang kalau kita bantu saudara, Pak, kagak ada sanjungan, nggak ada pujian. Tapi kalau kita bantu orang, sanjungannya banyak, pujiannya banyak. Kita ngasih orang, wah ada orang baik, begini. Kita kasih saudara. Apa saudara kita nyanjung-nyanjung? Wah bang saya enggak. Bang kita kasih, udah, saudara ngasih segitu lagi, digituin kita. Udah kita kasih, kita digituin lagi. Saudara ngasih segitu katanya. Jadi nggak ada sanjungan. Nah orang kebanyakan sama saudara nggak dipikirin, orang lain dipikirin. Salah akhirnya, salah. Jadi nggak sesuai. Terus kemudian kita lanjut. Yang ketiga, wa'an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah beliau berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kuswatuhu. Bagi budak, mamluk itu budak. Bagi budak yang sudah dimiliki oleh orang lain, saya miskin, tenaga saya kuat. Itu budak maksudnya begitu, Pak. Saya ini miskin, nggak ada kerjaan, pengangguran, tenaga saya kuat, dia beli oleh Ustaz Haji Rusmin. Narawi, badanmu gagah, tegap, kuat. Ya udah, badanmu saya beli, kamu jadi budak saya, mau nggak? Ya udah, daripada saya nggak ada kerjaan, saya punya duit, dibayar saya 5 juta. Berarti badan saya, jiwa saya sudah jadi milik Haji Rusmin. Dulu masih begitu, Pak. Sekarang dihapus. Nggak ada perbudakan. Yang ada pembantu yang dibayar. Nah, kata baginda Rasul, budak yang telah dimiliki menjadi tanggung jawab to'amu, makannya. Nah, tuannya itu tanggung jawab ngasih makan. Wa kuswatuhu, dan juga tanggung jawab pakaiannya. Makan, pakaian menjadi tanggung jawab tuan. Wala yukallafu minal amal, dan jangan membebani. Taklif. Kalau pikir namanya hukum taklif. Hukum taklif itu pembebanan. Hukum taklif itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya hukum taklif dalam hukum fikih yang bisa membebankan. Wala yukallifu, dan jangan membebani budakmu itu minal amal, daripada pekerjaan, illa mayutiku, kecuali apa-apa yang dia mampu untuk ngerjainnya. Jadi ada pri kemanusiaan. Budak udah nggak ada, sekarang yang ada pembantu. Nah pembantu inilah kadang-kadang kita orang Indonesia yang sepakat berdasarkan Pancasila, katanya gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita punya pembantu, tapi kita nggak beradab dengan pembantu kita. Dalam Islam, ya, jangan membeda-bedakan. Kita sama. Pembantu dengan nyonya itu secara hukum filsafat sama kedudukannya. Kok sama, Ustaz? Kan dia dibayar. Filsafatnya lihat. Nyonya butuh perempuan ini, si Mbak. Butuh tenaganya. Si Mbak butuh karena mau dapat duit. Jadi saling butuh. Si Mbak butuh, si Nyonya butuh. Kalau sama-sama butuh, secara falsafah hukum, hukumnya sama. Nggak boleh sombong. Kalau hukumnya sama, jangan boleh dibeda-bedain. Tapi sekarang orang membeda-bedakan pembantu. Giliran makan, pembantu di dapur. Nyonya sama tuannya di meja. Tuh. Bukan komplek ini, komplek sono, komplek ini mah nggak ada. Ya.
Kalau udah ngaji di Nurul Iman, kan gitu ya. Gitu ya. Bulan puasa begitu juga, buka puasa bersama, diajak pembantunya, Mbak, jangan makan di sono, makan sini bareng-bareng. Jadi secara hukum nggak ada beda. Saya punya dosa, Bapak punya dosa. Kata Nabi bahwa manusia itu al-khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Berarti kita ini semua punya salah, punya lupa, berarti punya dosa. Kalau kita semua punya salah, kedudukan kita sama, haram kita untuk saling sombong-sombongan. Kenapa kita sombong sama dia? Dia juga sama punya dosa. Soal banyak kecil dosa itu hanya Allah yang tahu. Tapi hukumnya dia sama-sama pendosa. Di mata Allah sama. Nah gitu aja pembantu. Jangan mentang-mentang, Mbak kerja ini ya, kerja ini. Mbak kan saya bayar. Nah, kalau ada tuan nyonya ngomong begitu, lihat Pak. Pembantu yang tiap bulan ganti, tandanya mungkin nyonyanya rewel. Jadi, ya, bapak, ibu, nyonya, ibunya, ketahuan nih orang bener, orang kagak dari pembantu, Pak. Kalau pembantu tiap bulan ganti, ya, gue kata apa? Dia nggak betah di situ. Satu mungkin bapaknya galak, bininya rewel kan itu. Sebulan gak betah, ganti. Masuk lagi sebulan, ganti. Gak ada yang betah. Kenapa? Tuan rumahnya kagak beres. Tapi insya Allah kalau udah ngaji Nurul Iman beres semua. Itu ciri khas Pak, kelihatan itu gampang kok. Menilai orang itu gampang, dari fisik udah kelihatan. Ini kenapa ya si Mbak ini, kawan saya, tetangga saya, pembantunya ganti-gantian mulu katanya. Nah, jawabannya gampang. Mungkin dia galak, nggak beres, dia punya rumah itu. Mungkin dia nggak ada betah di sono katanya. Coba Pak, jam 5:30, Mbak, 5:30 nggak boleh ngapa-ngapain. Kata tuan rumah, makan apa nyonya? Bentar lagi maghrib. Ayo kita ke musola, siap-siap. Waktu zuhur, Mbak, 11:30 istirahat, jangan kerja. Siap-siap pengen sholat zuhur. Bulan puasa, Mbak, habis maghrib jangan dibersihin piring dulu. Kenapa? Siap-siap kita untuk sholat taraweh. Ada nyonya begitu, ngajak pembantunya ngajak taraweh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila, Pak. Tapi ini Nabi loh, Pak. Nabi yang ajarkan. Kita cinta kepada Rasul, jangan sekedar ngomong cinta. Bagaimana kita menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bilang udah kalau urusan Nabi jangan suruh ngajar lagi katanya, gua mau disinggung katanya. Bukan, ini ajaran Nabi. Yang terakhir hadirin, ingat waktu udah siang. Cukup 4 hadis. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Qusairi an abihi qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusairi, dari bapaknya dia berkata, Hakim nih, qultu, aku bertanya, kata Hakim bin Muawiyah al-Qusairi, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa yang menjadi hak istri-istri di antara kami ini ya Rasulullah. Hak istri kami ini apa di antara kami ya Rasulullah. Jadi pada ngumpul nih si Hakim, ya Rasul, di antara kami ini punya istri, hak istri itu apa katanya? Qala, Rasulullah menjawab dengan singkat, antut imaha idza ta'imta. Antuti huma, apabila berikanlah makan kepadanya, antuti huma, berikanlah makan kepadanya, idza ta'imta, apabila kamu makan. Jadi apa, kalau kamu makan, istrimu makan. Kamu makan daging, istri makan daging. Kamu makan sate, binimu makan sate. Itu ajaran Nabi, Pak. Kita kan kadang-kadang namanya laki di luar, ya di kantor, ada kawan ulang tahun, pesta Pak, gede-gedean pestanya. Sampai di rumah kita cerita sama bini, mah tadi di kantor ada orang yang ulang tahun, waduh teman dia royal banget, mah apa aja makan, tuh bini dengerin aja. Ya, liurnya turun ya. Itu jangan ya. Kalau nggak bisa ngebawain apa yang kita makan di luar, jangan cerita sama bini di luar. Diam aja udah.
Kecuali kita telepon, "Mah, ini aku lagi makan sate kambing muda, Mah mau?" "Oh ya mau dong." Nah, ini makan sate pulang cerita, "Mah tadi ditawarin, Pak udah mau makan, udah kenyang Mah, tadi makan sate di luar." Diam-diam aja makan sate, jadi ribut kan. Kan gitu. Gue udah capek masak-masak katanya kan, kan jadi ribut. Begitu. Rupanya Nabi udah tahu, Pak. Ya, antut kata baginda Rasul, kamu makan, berikan makan kepada istrimu apabila kamu makan. Wa taksuha, dan berikan pakaian kepadanya idak tasaita, apabila kamu berpakaian. Kamu beli pakaian, binimu beliin pakaian. Kamu beli ini, binimu beliin ini. Jangan bentar-bentar kita pulang bawa baju baru, bentar-bentar pulang bawa celana baru, bentar-bentar alasan kita banyak. "Ma, saya bukan yang pengen beli ganti-ganti, karena harus ganti-ganti tiap hari." Kata bini, "Terserah lo lah," katanya. Kan itu ya. Kita bawa baju baru mul, kita ganti-ganti, tapi bini kita jarang kita beli. Harusnya ngajak, "Ma, aku mau beli baju." Ya sekalian kita beli, seneng Pak. Kita tuh pulang bawa baju baru, besok pulang bawa celana baru, besok bawa lagi. Atau bini kita, aki-aki ganjen baju baru aja, jadi ribut akhirnya. Itu Rasul yang nyampaikan, Pak. Hal sekecil itu Rasulullah sampaikan. Jadi, hai hakim, hak istri di antara kita nih suami, apa yang kita makan, istri kita harus makan. Apa yang kita pakai, bini kita harus pakai. Itulah Rasulullah mengajarkan untuk sakinah mawaddah warahmah. Hadirin jamaah, waktu udah siang ya. Cukup dah di sini aja ya. Cukup dah nanti ya. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi. Inilah hadirin jamaah, nafkah-nafkah yang harus dikeluarkan bagi yang punya kewajiban yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tepat sasaran, tidak salah memberikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.